Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah zuhur rahimani wa rahimakumullah. Pada zuhur kali ini kita akan bersama-sama untuk saling mengingatkan dalam tema manusia terlelap dan terkejut saat bangkit. Kenapa ini menjadi bagian salah satu kajian singkat kita pada siang hari ini dalam rangka mengingatkan diri kita kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 32. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam firman-Nya itu, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan tempat permainan belaka. Dan kehidupan di akhiratlah yang paling tepat untuk orang-orang yang bertakwa. Di akhir ayat ini yang menjadi pertanyaan kepada kita sebagai manusia yang diciptakannya. Afala taqilun. Apakah engkau tidak memikirkan itu? Jamaah zuhur asabakumullah, bahwa dalam kehidupan ini banyak dialektika, kemudian banyak problematika, dan istilahnya terlalu banyak gimmicknya. Sementara bagi seorang muslim, seorang mukmin, kehidupan di dunia ini adalah ladang bagi mereka. Ladang untuk menanam benih-benih pahala. Yang dimana benih-benih pahala itu akan disemai di saat kita berhadapan, saat kita dihadapkan kepada Sang Penguasa alam ini. Maka ini perlu kita ingat-ingat kembali setiap apa aktivitas kita dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Kemana tujuan kita? Darul akhirah, perkampungan tempat terakhir, di mana di sanalah kita semuanya berkumpul. Maka cara berpikir seorang mukmin adalah setiap kehidupan dia yang dilakukan di atas dunia ini, maka apapun sendi-sendi aktivitasnya, orientasinya adalah akhirat. Berdagang yang baik, yang benar, maka mendapat pahala, maka orientasinya adalah ke akhirat. Bertugas di pemerintahan atau di perkantoran, pegang jabatan dengan amanah, laksanakan tidak dengan sewenang-wenang. Kenapa? Karena kerjanya ibadah untuk akhirat. Seorang pelajar dengan bersungguh-sungguh, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk menambah pengetahuan tentang apa yang dia pelajari, dan itu dia lakukan niat untuk ibadah, maka orientasinya juga akhirat. Tapi pada kenyataannya kehidupan kita ini begitu indah di hadapan mata, sampai kita terlena, sehingga kita tanpa kita sadari apa yang kita lakukan itu justru menimbulkan dosa. Tanpa kita sadari justru menjadi maksiat. Kenapa? Karena memang kehidupan dunia ini sangat menidurkan kita. Ibnu Jauziyah dalam kitabnya berjudul Talbisul Iblis mengatakan, salah satu untuk melalaikan seorang mukmin yang dilakukan oleh setan adalah mengupayakan mukmin tersebut untuk malas belajar ilmu agama. Kalau kita malas belajar ilmu agama, malas kita untuk tahu tentang bagaimana agama kita jalani ini, maka secara otomatis syaitan berhasil, sukses setan anak tua mengerjai kita.
Sehingga membuat kita terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang Dia senangi, Allah membenci. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan ini kita maksimalkan sebaik mungkin supaya kita tidak terkejut ketika di hari berbangkit. Salah seorang ulama yang cukup dikenal, Abu Sufyan Ats-Tsauri, dalam kitab yang berjudul Hilyatul Awliya, dia mengatakan, an-nasu niyam fa idza qamu tam. Manusia itu terlelap di dalam kehidupan dunia ini dengan kehidupan, dengan aktivitas kerja apapun dia lakukan di atas dunia ini tanpa dia sadari, terlelap karena indahnya dibuat oleh Pak Syaitan laknatullah itu. Faqamutahum, ketika mereka bangkit nanti di hari akhirat, mereka terkejut. Kenapa? Karena dibentangkan kepadanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama di atas dunia yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah perintahkan kita untuk menjadikan dunia ini sebagai tempat kita mengais amal pahala. Maka perlu kiranya untuk selalu teguhkan yang barangkali hari ini kita terus secara menerus datang ke masjid, sholat di masjid. Tidak hanya sholat wajib saja kita tegakkan, sholat sunnah pun kita dirikan. Maka perlu kita untuk menahan itu terus menerus. Artinya adalah kita istiqomah. Karena orang istiqomah itu akan ditujukan jalannya oleh Allah untuk menuntaskan tugasnya di atas dunia ini. Pada satu aspek kehidupan dunia ini sebenarnya mudah, asalkan kita tidak memperturuti hawa nafsu kita. Bisa kita menturuti hawa nafsu kita, maka kehidupan dunia ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah akan memberatkan kita dalam kehidupan di atas dunia ini. Apa buktinya? Buktinya adalah banyak orang yang ketika mendengar azan malas pergi ke masjid. Ketika datang bulan puasa Ramadan yang diwajib berpuasa orang muslim, dia malas berpuasa. Kenapa? Karena dia tidak mampu meningkatkan kualitas dirinya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah berbahagia, maka kita menjelang ajal datang perlu kita untuk terus menguatkan diri kita untuk menegakkan ibadah-ibadah yang diinginkan oleh Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita dilenakan oleh kehidupan dunia ini sehingga kita di akhirat ketika kita berbangkit kita terkejut padahal kita menginginkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memasukkan kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.